kembali bersama kami di Cerita Hidup. Spesial pada episode kali ini, kita akan bersama mendengarkan kesaksian luar biasa dari seorang ibu rumah tangga, yakni Ibu Pitasari Widianingrum. Betapa dahsyatnya kasih Tuhan yang tak membiarkan seorang pun jatuh ke dalam jurang kegelapan. Sekalipun sang insan yang telah menjalani kehidupannya tidak menyadari sejauh mana ia sudah tersesat. Berbagai pengalaman ditempuh tanpa adanya kejelasan. Namun ada tangan yang tak terlihat yang mengarahkannya kepada tujuan sesuai dengan rencananya. Mari kita saksikan bersama bagaimana Ibu Pipit bergumul dan berbagi cerita tentang pengalaman hidupnya bersama Tuhan yang mengubahkan hidupnya sehingga ia mengerti apa yang menjadi tujuan dan rencananya. Selamat menyaksikan. Shalom. Selamat sore semuanya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Izinkan pada senja hari ini menjelang malam saya menyaksikan cinta kasih Tuhan pada kehidupan saya beserta anak saya. Terima kasih pada Bu Surya yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa berbagi masa lalu saya dan berbagi bagaimana Tuhan setia lihat saya yang bandel kesana kemari sehingga butuh waktu 23 tahun untuk memegang saya sampai kemudian saya ikut Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk anak saya Anggit yang tadi detik-detik sebelum kami berangkat, saya memang sengaja ajak dia. Saya itu sebenarnya beberapa hari itu disuruh kesaksian itu sebenarnya saya pergumulan. Yang saya gumulkan adalah kalau saya menceritakan fase yang terdahulu di dalam kehidupan saya itu akan membawa banyak orang, terutama adalah anak yang saya kasihi. Dan saya itu sangat menjaga perasaan dia. Maka tadi sebelum kami berangkat, saya panggil dia, lalu saya minta izin. Saya sudah, dalam pikiran saya sudah begini, kalau anak saya bilang malu, maka saya akan telepon Bu Surya untuk tidak kesaksian pada sore hari ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan bekerja di dalam hati anak saya Anggit. Terima kasih nak sudah mengatakan aku tidak malu. Sarangi. Dan mohon maaf dulu kalau mungkin saya agak terbata-bata karena dalam seumur hidup saya baru kali ini saya menyaksikan cinta kasih Tuhan di hadapan banyak orang. Dan kebetulan saya terlahir dan besar di keluarga seberang iman gitu. Jadi dulu saya adalah seorang muslim. Jadi bapak saya, ibu saya, kedua kakak saya, saya itu lahir besar muslim. Tetapi memang kami tidak dibekali cukup pendidikan tentang agama. Tapi kami fanatik dalam memilih jodoh gitu. Jadi lucu ya, kami tidak dalam kedekatan atau pengetahuan tentang iman kami. Tapi pokoknya nek dapat pasangan ya yang harus iman saya yang dulu gitu, ya harus muslim. Kemudian ini gereja yang sebenarnya ada sejarahnya, yang waktu di bawah, gereja yang di bawah itu. Jadi waktu TK itu saya pernah diajak tante saya yang kebetulan sudah almarhumah, sudah meninggal. Tante saya adalah Ibu Supriyatno. Dulu pernah retreat terus saya diajak
Tapi saya nggak ngerti apa, yang saya ingat cuma 3. Satu, Pak Surya itu tinggi besar, suaranya menggelegar, membahana. Yang ketiga adalah makanan. Jadi saya dikasih makanan banyak, saya makan mungkin biar nggak rewel gitu ya. Ya saya sudah mengenal gereja ini tuh dari waktu saya TK, tapi saya nggak tahu, nggak ngerti apa-apa. Nah, tahu saya tahu saja ya tentang Yesus itu dimulai di tahun 2000. Tapi sebelumnya, jadi pada waktu SMP itu saya sudah menyimpan kepahitan. Saya tidak menyalahkan orang tua saya tidak menyalahkan kondisi. Setelah saya dewasa sekarang, apalagi saya sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah pelan-pelan mendalami siapa sih Tuhan Yesus, bagaimana kasih Dia di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Saya tidak menyalahkan orang tua saya. Yang terjadi adalah pilihan bagi orang dewasa yang diambil orang dewasa, dan memang Tuhan izinkan terjadi pada waktu itu. Tetapi yang salah adalah cara saya memandang persoalan pada waktu itu. Dan karena saya belum mengenal bagaimana Tuhan itu mengasihi dalam setiap peristiwa yang kita alami. Saya itu pada waktu SMP tidak sengaja membuka buku harian ibu saya. Dan itu sangat mengejutkan. Dan tidak ada yang tahu bahwa saya sudah tahu what happened in my family. Saya cuma berangkat sekolah, saya duduk, saya nangis, dan yang pada waktu itu care itu adalah guru musik, guru BP saya. Sudah meninggal juga beliau, laki-laki, Pak Guru. Saya dipanggil, saya disuruh cerita, saya nggak mau, sampai pada akhirnya saya mau bercerita. Lalu beliau memberikan buku-buku lagu karena saya suka menyanyi. Dan waktu itu saya punya organ di rumah, jadi saya main-main gitu. Dan itu saya simpan sampai saya lulus kuliah, bahwa saya sudah tahu. Karena di dalam keluarga saya tidak ada kebiasaan saling berbicara, saling terbuka, bisa mengungkapkan apa yang kita suka atau tidak suka. Happy, unhappy, nggak ada yang tahu, semuanya flat aja. Terus kemudian di SMA, saya itu punya pacar. BTW saya itu punya pacar SMP kelas 1 saya sudah pacaran. Tujuan saya cuma satu, saya bisa cerita, saya punya teman cerita. Dan orang tua saya itu sangat Belanda sekali. Pulang sekolah beliau sudah di depan. Kami semua pakai jam tangan, lewat 1 menit pertanyaannya dari mana, bagaimana, kok kamu bisa terlambat, bla 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 bla. Saya nggak punya siapa-siapa, saya cuma punya buku diari dan pacar. Nah, pada waktu SMA itu saya jalan-jalanlah ke Bandungan. Nah, setelah itu saya putus dengan pacar saya, dan pacar saya mengirim surat kaleng. Mengatakan sudah melakukan sesuatu pada saya. Disidanglah saya pada malam itu. Dan ayah saya mengatakan, kamu sudah tidak bisa menjaga dirimu ya. Sudah tahu ya, paham ya. Kamu pasti sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Di situ saya sakit sekali hati saya. Saya menangis, tapi tidak berkata-kata. Sejak saat itu saya berjanji, buat apa saya menjaga diri saya? Tidak ada gunanya. Apa sih yang harus dijaga? Enggak ada. Sejak saat itu saya tidak menjaga diri saya. Saya lakukan sesuai dengan apa yang saya suka. Yang penting saya gini, nek aku pinter, kalau saya mau belajar, orang tidak akan peduli. Itu kesombongan saya dan itu kehancuran saya. Tahun demi tahun saya kuliah, saya kenal laki-laki lulus kuliah. Itu saya jalani dari SMA sampai dengan SMA kelas 2 itu sudah kehancuran. Tapi orang tua saya tidak tahu. Anak saya pun mungkin baru tahu sekarang. Itu hancur. Saya lakukan apa yang belum boleh dilakukan. Sampai saya mengenal pacar saya yang orang Katolik itu. Tapi itu pun tetap dalam kehancuran. Pacar saya hanya mengajak 1-2 kali. Saya merasa nyaman
pada waktu itu masuk gereja Katolik. Nah itu, saya belajar sekarang yang namanya bedanya nyaman dengan iman. Kita harus tahu. Kalau nyaman, nanti kalau sudah nggak nyaman kayak pacaran, kamu bikin aku nggak nyaman, pindah cari pacar lagi, cari yang lain, cari yang lain. Tapi kalau iman dan kita tahu dengan benar, pasti akan kukuh, akan teguh, akan kuat. Setelah itu saya putus, terus kemudian untuk menghilangkan segalanya, saya itu kepengen bisa bekerja di luar Jawa, mengabdikan diri saya sebelum saya mati. Saya masih hidup, saya harus mengabdikan diri saya di luar Jawa waktu itu untuk pendidikan anak-anak dan keluarga. Saya ke Lembata, ke Flores, ke NTT. Di sana saya tambah hancur. Hancur saya nggak peduli apa-apa, jauh dari orang tua. Orang tua tidak bisa telepon karena kadang-kadang sana ada listrik, kadang-kadang tidak. Internet kadang-kadang nyala, kadang-kadang enggak. Suka-suka saya dan saya happy. Dan pekerjaan saya itu kayaknya fine aja. Saya jadi ini, dipromosi jadi ini, bisa. Disuruh bikin gini-gini bisa. Ibaratnya siapa sih yang nggak tahu Pipit? Saya panggilannya Pita waktu di kerjaan yang lalu. Kalau Opita yang pinter itu ya, itu dulu. Karena saya satu pegangannya, saya mau bobrok kayak apa, kalau saya belajar orang pasti akan lihat saya. Kalau saya pinter pasti orang akan lihat. Pinter menurut saya ya, pinter menurut dunia, pinter pengetahuan saja, bukan cerdas secara iman. Setelah itu saya pulang ke Jawa. Ibu saya seorang Jawa yang sangat Jawa. Saya pernah bilang gini, Bu kalau saya nggak menikah gimana? Ya nggak apa-apa, tapi kalau bisa ya menikah gitu. Akhirnya saya pulang dan saya itu dulu orang yang suka berseteru. Selain suka hidupnya ngawur, sakar PDW, saya suka berseteru. Wah saya paling seneng. Kalau misalnya saya merasa betul ada persoalan, saya itu ngebrak-gebrak meja. Kalau yang namanya dari diskusi sampai berdebat itu saya senang sekali. Senang sekali, jadi nek rame itu, kalau saya itu kayak, saya harus membuktikan bahwa aku benar. Gitu. Saya nggak takut mau bos itu siapa, saya nggak peduli. Saya benar kok, versi manusia. Gitu. Jadi sampai teman saya tuh gini, loh Pita sing galak banget kayak toh. Itu dari SMP ketika saya mengalami kepahitan pertama itu sampai dengan sebelum saya pulang ke Salatiga itu terkenalnya ya sampai sekarang mungkin itu sulit untuk dihapus ya. Itu Pipit itu seorang yang sangat galak sekali. Nah kemudian saya pulang, jadi selama di NTT itu saya ke gereja beberapa kali tapi gereja Katolik. Saya punya Alkitab yang Deuterokanike apa ya, itulah pokoknya punyanya orang Katolik. Saya punya salib yang ada Yesusnya, saya punya yang berdiri gitu, salib Yesus yang kalau dalam gelap menyala itu apa namanya fosfor. Saya punya. Saya beli buku renungan dari Jawa, tapi enggak pernah saya baca. Jadi saya tahu tok, tapi tidak mengenal lebih dalam. Saya tidak mencari, saya tidak mendekat, saya tidak duduk diam, saya tidak baca, saya tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Saya cuma gini, aku Katolik. Dah titik sampai di situ. Katolik ya apa ya saya nggak tahu. Yesus ki siapa ya saya nggak tahu. Apakah perbuatan-perbuatan dahsyatnya, ajaibnya, karya-karyanya di dalam kehidupan manusia saya nggak tahu. Seperti orang berlari gitu loh. Cuma nyari tempat dingin, adem gitu. Kayak kita kalau kepanasan masuk ATM kan enak ya. Nanti keluar lagi udah panas lagi. Ya sama seperti itu. Nah setelah itu saya pulang, saya menikah. Belum, saya ikut katekisasi, mau ikut katekisasi daftar ke gereja terbesar waktu itu di Jogja. Sampai sana saya ditanya, agamanya apa? Islam. Mau menikah ya? Enggak. Loh kenapa? Kok masuk Katolik? Loh emangnya enggak boleh? Lah saya jadi heran kan itu. Lalu saya mau mengikuti pelajaran 1 bulan, saya dikasih buku kecil,
saya harus belajar 1 tahun, saya harus ikut kalau di sini mungkin pikat gitu ya di lingkungan. Lah padahal saya itu tinggal sama kakak saya kan nggak mungkin, wong kakak saya itu nggak boleh, ibu saya semua nggak boleh saya masuk Katolik itu. Saya sampai pernah dimata-mata sama kakak saya itu, setiap hari Minggu dia mata-matain saya di kos-kosan. Anak ini ke gereja atau enggak gitu. Nah kebetulan ya puji Tuhan, Tuhan melindungi pada waktu itu tidak pernah saya ke gap di gereja. Jadi saya sudah pulang kakak saya datang. Nah sudah gitu, dapat 1 bulan itu saya kemudian bermimpi. Waktu itu saya nggak ngerti ya, namanya juga orang tidak mau dalam mengenal. Saya mimpi, tuh suasananya gelap gulita. Saya sendiri, jadi saya itu ya nggak ketok, saya bisa lihat saya tapi saya nggak ketok gitu loh. Saya juga gelap, saya hanya dengar suara. Ada sajadah tahu ya, tikar yang buat alas buat sembahyang orang muslim gitu. Terus saya dengar suara sholato sampai 3 kali. Dan 3 hari berturut-turut. Akhirnya saya kembali ke muslim pada waktu itu. Dengan ketidaktahuan saya, yo ngimpi ngene percaya aja. Maka kalau kita itu betul-betul mau mengenal Tuhan, harusnya kalau kita mau mimpi apa, kalau kita mimpi apa saja atau kita ada suara memang di dalam hati kita dengar suara, ya kita harus pastikan dulu dong. Itu dari mana? Jangan mudah langsung percaya aja. Saya balik, dimarah-marahin tuh sama kakak saya. Wah, diceramahin, akhirnya saya balik Islam dan saya menikah dengan laki-laki Islam. Dan hancur pernikahan saya seumur jagung. Nah ini fase terberat dalam hidup saya. Ketika saya hancur, karena kami sudah terbiasa sejak kecil, kami tidak pernah saling, aku tuh begini, aku lagi begini. Antara kakak adik, antara anak orang tua. Saya jalan sendiri, kayak orang linglung. Di kerjaan teman saya bilang gini, yo melu pengajian. Nyebutnya begitu. Ning di mana? Di Salatiga. Saya waktu itu di Semarang kerjanya. Naik motor lah saya sama teman-teman. Kembang Arum apa ya kalau nggak salah tempatnya. Bang Sari. Bu Surya malah ingat saya yang lupa. Terima kasih Bu Surya diingatkan. Bang Sari. Awalnya karena saya orang yang tidak, jadi makanya jangan setengah-setengah. Dalam iman saya yang dulu tuh saya juga tidak dalam, apalagi terasimilasi sama budaya. Ibu saya itu sering misalnya kalau saya mau tes, nih nduk diombe nduk, maca sik doa iki ping 7. Itu air apa ya saya enggak tahu. Kalau ibu saya sedang ada masalah apa-apa, yo ning wong pinter. Keluarga saya pernah kena santet, yo wong pinter. Jadi buat saya itu ngono-ngono itu ya enggak apa-apa. Ya itu mungkin bagian dari itu gitu loh. Oh sah-sah aja kali gitu ya. Saya ngikutin. Teman-teman mungkin ya ada yang pernah lihat dulu di televisi. Anaknya hilang. Lulusan kedokteran dan tidak kembali ke rumah. Mungkin saya dulu kalau enggak punya anak saya hilang dan tidak kembali. Seperti teman saya yang mengajak saya, 8 tahun dia tidak kembali di dalam keluarga dan kembali dalam kondisi linglung. 2 tahun kemudian beliau meninggal dunia. Puji Tuhan saya diberi anugerah anak di dalam perut saya pada waktu itu. Jadi ternyata itu adalah sekte. Saya yang dulu sombongnya minta ampun, wah aku pinter, kabeh ngerti aku. Sopo sing ora ngerti aku. Aku pinter, siapa yang gak tahu aku? Percaya gak teman-teman dan saudara-saudari semua? Saya tuh pernah berdoa di depan pohon. Saya pernah berdoa di depan makam Mbah siapa itu. Panjangnya setengah mati makamnya itu. Di Jawa Timur, saya sampai Jawa Timur. Pas di depan pohon itu saya bertanya-tanya, ngapain ya saya doa, kok doa di pohon ya? Pohon keramat.
saya yang sombongnya kayak minta ampun zaman dulu itu habis di situ. Saya tuh sering apa ya istilahnya, sering nggak sadar. Kalau orang bilang itu sering kesurupan, terus nanti sadar lagi, kesurupan, sadar lagi. Tapi puji Tuhan saya tuh nggak pernah pakai pengasihan, saya nggak pernah pakai kekebalan buat kekebalan, saya nggak pernah pakai pelet, saya nggak pernah santet orang. Nah setelah itu saya menikah dengan tangan kanan kepala sekte tersebut. Saya bilang sekte karena itu sesat, walaupun menggunakan dasar dari iman saya yang dulu ya. Dan saya mau aja, mau ya, mau. Orang tua nggak boleh datang, nggak usah datang ya, ya. Jangan pulang ya, ya. Jangan kerja ya, ya. Nggak pakai HP, nggak usah HP biar nggak bisa menghubungi ya. Sampai kemudian saya hamil dia. Itu di situ Tuhan bekerja. Di suatu pagi yang sangat dingin, saya jongkok, lalu set kayak Tuhan tuh kayak balik pikiran saya. Di pikiran saya tuh kayak apa? Kayak buku yang dibuka-buka. Loh, saya kok bisa gini ya? Loh, saya kok bisa di sini ya? Akhirnya saya nekat pulang. Bapaknya dia belum pernah ketemu bapaknya dari bayi. Puji Tuhan dia menjadi anak yang kuat dan hebat seperti sekarang. Saya diantar sama bapaknya anak saya. Cuman sampai jalan raya, saya nangis. Tapi saya senang sekali ketika saya pulang, ibu saya itu belum tahu kalau saya hamil. Tapi tahu kalau saya menikah, karena saya sempat pulang. Ketika pulang, ibu saya wanita yang luar biasa. Duk, bahasa Jawa dulu ya. Untung kowe mulih. Nek ora terus piye? Aku kehilangan kowe. Untung kamu pulang. Kalau enggak bagaimana? Aku akan kehilangan kamu selamanya. Terus kemudian saya hamil. Saya jalani sendiri. Berdua dengan ibu dan kakak-kakak saya yang di Semarang. Sampai kemudian anak saya lahir. Saya jobless, saya tidak punya pekerjaan sampai dia 8 bulan. Kemudian saya ajak dia bekerja waktu itu di Muntilan. Saya masih hancur, tambah hancur. Hidupku udah kayak gini aja kok. Saya nikmati tahun-tahun saya, tepatnya saya buang tahun-tahun saya. Dengan kenikmatan yang sebenarnya tidak perlu dan berat saya bayar pada saat sekarang. Tapi ada Tuhan Yesus yang terus menopang kami berdua sehingga kami bisa kuat. Seperti apapun beratnya. Nah setelah itu dia umur 4 tahun, saya di Jogja. Ditelepon adik saya adalah jemaat di sini, putrinya Bapak dan Ibu Supriyatno. Mbak Pit, Anggit kok ngimpi begini-begini. Mimpinya itu nanti itu prosesnya anak saya sendiri ya. Jadi anak saya mimpi didatangi Tuhan. Saya kaget, loh, ini kan ngimpine wong Kristen gitu. Gak terimalah hati saya. Walaupun oh ya toh, ya wes gak apa-apa gitu, mulut. Tapi hati itu gak terima. Sampai kemudian dia kelas 1, kalau saya pulang, yuk nak yuk kita berdoa. Kan saya pulangnya seminggu sekali, seminggu 2 kali, 2 minggu sekali, sebulan sekali gak tentulah sesuai dengan kesibukan saya. Saya lihat kok, nek kon berdoa kok balik kanan gitu ya. Saya sudah lihat ada yang beda, tapi saya denial, saya menghindar. Dan kesalahan besar saya adalah saya sangat ingin bersama-sama, tapi saya tidak mau kehilangan waktu saya bersenang-senang. Saya sangat ingin bersama-sama dengan anak saya, tapi saya tidak ingin kehilangan waktu bersenang-senang. Apalah saya kalau ingat sekarang, aku kijaning
ngapain gitu. Ngikutin kehendak iblis, setan gitu. Dan ini tidak ada yang tahu baru kali ini. Saya pernah tinggal bersama-sama dengan seorang laki-laki tanpa sebuah ikatan. Dan itu setiap hari saya tersiksa sekali. Kalau dia tidur saya lihat mati Rayo. Masih hidup apa udah mati ya? Kalau dia mati tiba-tiba gimana? Pulang kerja ada teman saya, saya muter. Supaya gak terlihat. Dan saya tahu anak saya tidak suka. Saya tahu anak saya itu tahu. Tapi bebalnya saya. Saya tetap menikmati itu sampai pada waktu anak saya kelas berapa nak? Kelas 4 ya? Kelas 4. Mau lebaran. Kelas 4 ya? Nah. Kami berlebaran di rumah ibu saya. Jadi kamarnya 2. Jadi ibu saya belakangnya rumah kakak saya. Mereka punya 2 kamar. Saya di kamar yang sebelah, dia di kamar yang sebelahnya. Pas saya keluar dari kamar, dia sudah di depan TV. Dia mendengarkan lagu rohani, YouTube. Cuek saya lewat. Hari berikutnya begitu, saya enggak cuek lagi. Wah, something wrong nih. Apa ini? Gitu. Saya jalan ke depan di rumah ibu saya, di teras. Saya duduk berpikir gitu. Aku harus gimana ini Tuhan? Gusti, saya dulu kan suka banget berdoa pakai bahasa Jawa. Kulo kedah pripun niki Gusti? Kok ngeten niki? Saya harus bagaimana ini kok seperti ini? Tiba-tiba Tuhan kasih anggit keluar dari dalam. Saya panggil. Nak, sini nak. Saya punya kebiasaan kalau mendiskusikan sesuatu yang penting bersama Anggit itu di kamar atau saya pangku. Terus saya tanya dia, kamu kok lihat YouTube lagu rohani? Kenapa? Dia nunduk gini, sambil umak-umi, mulutnya itu gerak-gerak tapi nggak keluar suara. Terus kenapa? Saya tanya lagi. Ya seneng aja. Seneng kenapa? Ya karena bagus bajunya. Saya tahu dia ngeles. Tapi saya nggak tahu ya. Tuhan kasih kekuatan saya bicara dengan lantang dan lugas. Saya bilang, kamu mau jadi Kristen ya? Dia nangis. Dia jawab, iya. Terus saya peluk dia. Masih saya pangku, saya peluk. Saya pada waktu itu tidak pernah berpikir bahwa saya akan terima Yesus. Saya bilang, nak kita berbeda, setiap orang punya perjalanan, punya journey sendiri-sendiri, punya perjalanan sendiri-sendiri. Aku sebagai ibumu, aku akan mendampingi kamu, aku akan ada di depan ketika kau, misalnya kau dihina teman-temanmu, kau dibully teman-temanmu, jangan takut. Aku akan bela kamu. Terus waktu berjalan, saya sering telepon dia. Sampai kalau saya telepon dia, lagi apa? Dengerin firman Tuhan Bu, share dong linknya. Pengen lihat kayak apa sih yang kamu lihat. Tapi saya enggak lihat. Belum lihat. Pokoknya di share gitu, saya oke, terima kasih nak. Terus kemudian saya di suatu hari, saya kan ngekos di Jogja. Saya itu duduk, saya merasa loneliness gitu. Tuhan, kok hidupku gini ya? Kok aku dirongrong sesuatu yang aku gak bisa lepas? Tubuhku kenapa?
dia kayak kalau saya nggak melakukan sesuatu yang buruk kayak nggak ayem gitu. Kayak nggak tenang tubuh saya itu. Terus saya ambil headset, saya denger YouTube. Dengerin lagu, yang saya putar lagu rohani. Lagu pertama yang saya dengar adalah Pertolonganmu. Itu saya nggak tahu ya, saya nggak bisa deskripsikan, saya nggak bisa ceritakan. Tapi ketika saya mendengar lagu itu seolah-olah Tuhan itu bicara sama saya. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Itu kayak aku akan menolongmu, kayak gitu loh rasanya, kayak Tuhan tuh kayak ngomong sendiri sama saya pada waktu itu. Lagu kedua yang saya dengarkan, yang waktu saya masih jadi Islam, saya benci sekali lagu itu, adalah siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dulu saya kalau dengar lagu itu, opo wong Kristen ki, lagu kok mengerikan sekali, biji mata Tuhan. Saya tuh bayanginnya matanya Tuhan mentolo gitu, mentolo itu apa, keluar gitu ya. Ngeri sekali itu gitu. Tapi Tuhan Yesus memang ajaib ya, dahsyat. Dia kalau mau sentuh hati kita itu, Tuhan itu yang paling tahu setiap anak-anaknya, karakternya bagaimana. Dia mau sentuh, dia mau pegang anak-anaknya, dia tuh paling tahu. Bahkan kita sendiri aja nggak tahu loh. Aku tuh harus bagaimana untuk aku tuh menjadi orang yang selamat. Saya aja nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Saya dengerin lagu itu, saya nyanyi kenceng-kencengnya, padahal bapak kos itu Islam. Depan saya itu pondok pesantren. Saya nggak peduli, saya nyanyi. Setelah itu saya merasa, kok ada yang aneh. Habis itu saya tidur, sebelum tidur kan saya selalu kayak bercakap-cakap gitu sama Tuhan. Lalu saya tidur. Besok pagi bangun tuh badan saya kayak adem, dingin. Rasa-rasa yang kayak dulu-dulu tuh kayak nggak ada gitu, kayak hilang. Loh kok gini ya? Karena saya maniak kopi, pagi-pagi saya bikin kopi. Saya mulai aneh itu, saya jadi mulai, apa aku ikut Yesus ya? Mulai gitu-gitu. Saya bikin kopi. Setiap ngaduk tuh saya gini, Tuhan kok kayak gini toh? Maunya Tuhan apa? Dalam hati Tuhan bicara, aku sedang mempersiapkanmu. Itu saya baru yang namanya dengar di dalam hati saya, jelas rasakan ya, kalau dengarkan di telinga. Saya rasakan di dalam hati saya, jelas itu baru itu seumur hidup saya. Biasanya itu kayak, ya mungkin gini ya, gitu. Jangan-jangan begini ya. Tapi ini jelas, aku sedang mempersiapkanmu. Kata-kata yang tidak ada keraguan sama sekali. Terus seiring waktu, saya mencari link. Saya ibadah sendiri di rumah karena waktu itu masih corona akhir-akhir. Saya ibadah sendiri, tetangga kiri kanan kos-kosan saya mungkin heran. Ini kok tiap hari Minggu dia nyanyi-nyanyi, padahal dia Islam gitu. Tapi ya untungnya saya nggak pernah ditanya pada waktu itu ya. Karena waktu itu kalau saya ditanya ya saya masih bingung. Setelah itu saya memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus, singkat kata. Saya telepon adik saya butuh 3 hari untuk merenung. Saya telepon enggak ya, saya beritahu enggak ya. Karena adik saya yang sekarang bersama dengan saya, sekeluarga, itu kami kalau ada apa-apa pasti diskusi. Kemudian saya ngomong sama adik saya, sudah saya nyari sendiri tuh. Saya di suatu hari saya ingat bapak saya yang sudah meninggal. Padahal saya sudah baca, saya belum punya Alkitab waktu itu. Saya sudah setiap hari Minggu itu saya sudah
sudah ikut ibadah online. Saya ingat bapak saya, lalu saya gini, loh, karena kalau di Islam kan kalau sudah meninggal boleh didoakan ya, dan harus. Nah terus bapakku ini kalau kan dia udah meninggal, nanti kalau dia nggak tak doakan, dia nggak masuk surga, bagaimana? Karena saya belum ada pengetahuan, connecting yang benar, pengetahuan yang benar dengan Tuhan Yesus. Jadi saya masih ngawur pikiran saya. Akhirnya di situ saya jatuh. Saya nelpon adik saya, Dik, aku rasido dadi Kristen, sing dadi Kristen anakku wae, aku tak tetep Islam. Setelah telepon 3 hari, saya sholat lagi. Di hari ketiga, sholatnya sholat asar, jam 3. Saya gini, gerakannya kan gini. Saya baca itu doanya. Terus saya gini, loh Tuhan, ngomong. Loh Tuhan kok gini Tuhan, saya nggak mau ini Tuhan. Ini bukan yang aku inginkan. Aku mau dekat kamu. Itu ruko saya, baju sholat itu saya buka. Saya jongkok, saya nangis. Saya nggak bisa lari, saya nggak bisa ingkar bahwa memang saya butuh Tuhan Yesus. Memang Dia panggil saya. Di situ saya merasa, iya 23 tahun. Kok aku sekarang mau pergi lagi gitu. Akhirnya saya telepon adik saya. Adik saya bilang, kamu cari gereja lah yang bisa bimbing kamu. Akhirnya saya beli Alkitab, saya telepon ketemu gereja Rock Yogyakarta pada waktu itu. Hal telepon ada Ibu Gembala. Ya udah ikut ibadah sekalian, didaftarkan karena kalau corona kan harus daftar. Saya cepat-cepat beli Alkitab. Sampai di sana saya bawa, karena saya pikir kan kalau orang ke gereja bawa Alkitab, saya bangga banget, saya senang punya Alkitab. Sampai di sana yang bawa Alkitab cuma 2, yang lain Alkitab online. Tapi saya sukacita sekali pada waktu itu. Kemudian saya berpikirnya gini, saya akan baptis dengan anak saya, nanti anak saya usia 12, berarti sekitar 4 tahun, 3 tahun sampai 4 tahun lagi. Tapi Tuhan kejar saya, kejar terus kejar. Saya jatuh lagi. Siapa bilang kalau kita sudah kenal Tuhan, sudah mau mengakui, mau percaya, kita nggak bisa melakukan hal yang tidak mendukakan hati Tuhan. Bisa. Karena kita kan masih manusia, masih darah dan daging. Maka connecting itu harus terus. Ketika itu lost, ada celah sedikit aja, pasti masuk. Kedagingan berkolaborasi dengan iblis, jadinya adalah kejatuhan. Saya jatuh di situ, saya harus pulang. Saya pulang, saya bingung, linglung, cerita sama adik saya. Akhirnya saya bilang, saya harus baptis. Semua itu kayak ditata Tuhan. Ketika saya bilang saya mau jadi Kristen, tiba-tiba ada penyerahan, bukan tiba-tiba ya, memang sudah mungkin kegiatan yang ada di Evata. Ada penyerahan anak, saya serahkan Anggit. Saya ditelepon Bu Surya, Pit, kamu menyerahkan anak ini benar apa enggak? Apa kamu takut kehilangan anakmu? Dalam hati saya, benar juga ya. Jangan-jangan saya ini ya. Artinya jangan-jangan itu bukan saya ragu, tapi saya memastikan kembali jangan sampai saya menyerahkan anak saya karena saya ikut Kristen tuh karena saya takut kehilangan anak saya, bukan karena saya percaya Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan keselamatan. Waktu itu saya bilang sama Bu Surya, akhirnya saya cerita perjalanan saya. Terus kemudian pada waktu saya pulang, saya bilang nanti kalau ada baptis aku mau ikut baptisan. Kok ya ada?
Saya ikut katekisasi. Puji Tuhan katekisasi waktu itu banyak diisi oleh Bu Surya. Jadi saya bisa bertanya. Kemudian di hari sebelum katekisasi, jadi dulu saya punya rasa sakit tuh gini. Kayak ada yang berjalan, kayak ular kecil gitu berjalan di sini nih. Di mata. Jalan-jalan gitu. Kayak makhluk hidup jalan-jalan ular. Kalau saya sudah merasa begitu, biasanya dulu saya doakan, saya pegang, saya doakan, hilang nanti ada lagi. Terus saya itu merasa kadang-kadang ada taring di sini saya. Kok ada apa sih ini? Gitu. Tapi saya ngaca nggak ada. Yang paling menyiksa itu yaitu jalan-jalan itu, makhluk jalan-jalan sini. Tangan kiri saya ini suka kayak ada besinya. Dan pernah suatu hari itu saya tuh lemes, saya nggak tahu kenapa, kayak orang mau mati itu. Itu sering saya alami gitu. Misalnya jalan ke tempat gelap, itu tiba-tiba kayak mau ngomong sendiri gitu. Kayak mau setengah kesurupan gitu loh. Sering saya. Nah di hari terakhir kebetulan pada waktu itu sebenarnya harusnya itu sebelum katekisasi hari terakhir itu loh, saya lupa namanya. Pastoral, konseling pastoral. Itu saya harus ke Jakarta karena ada berkaitan dengan pekerjaan. Lalu saya konseling pastoral sendiri dengan Bu Surya. Saya tidak merencanakan, Bu Surya juga tidak tahu bahwa saya punya rasa-rasa yang seperti itu. Mungkin Bu Surya baru tahu sekarang. Saya ditanya beberapa pertanyaan sama Bu Surya, kemudian Bu Surya mari kita berdoa. Bu Surya tumpang tangan. Gak ada hitungan 1 menit mungkin ya Bu Surya. Saya udah kayak kuda lumping gitu. Saya jatuh pelan-pelan gitu kalau nggak salah ya, saya agak-agak ini lupa. Saya jatuh terus saya gitu-gitulah. Bergerak tanpa saya sadari dan mata ini ya saya ngerti, loh kok mata saya ketutup. Saya mau buka nggak bisa. Jadi kayak gini nih. Itu Bu Surya terus doa tengking dalam nama Tuhan Yesus terus. Saya ketawa ngiki gitu, ketawa kayak di film-film horor Indonesia. Bu Surya juga sampai ya saya sampai glosor gitu, tapi ya enggak sampai yang gitu-gitu, gitu ya enggak. Tapi saya sampai glosor dan saya enggak bisa buka mata sama sekali. Begitu yang Bu Surya di terakhir itu bilang, sebut Tuhan Yesus, saya sebut. Begitu saya klek gitu, saya bisa buka mata. Dan saya nangis waktu itu. Dan sakit saya sudah tidak pernah sakit lagi, saya rasakan sampai dengan sekarang, puji Tuhan. Setelah saya baptis 10 Juli 2022, sebelum itu saya karena waktu di Salatiga saya jobless, saya diberi informasi oleh Bu Surya di rumah pemulihan Evata, tempat untuk pemulihan orang dengan gangguan jiwa membutuhkan pendamping waktu itu. Itu Tuhan memproses saya. Terima kasih Bu Surya sudah memberikan informasi. Karena kalau saya tidak diberi informasi dan saya tidak mengiyakan, mungkin Tuhan tidak meremukkan kesombongan saya. Saya datang ke sana, hari pertama saya bekerja. Saya bawa tepak tempat makan. Saya bawa turun tangga. Saya ngisi tepak. Dalam hati saya, ya ampun Tuhan. Aku tuh dulu gak pernah kayak gini, kok sekarang kayak pembantu. Tapi saya tetap kasih tepak, isi. Begitu saya naik, dulu belum ada ruang makannya. Saya naik, ditaruh di meja. Saya taruh, Tuhan bilang gini, aku ada di antara mereka
tetapi kamu tidak tahu di mana aku berada. Di situ saya merasa gini, pengertian saya, oh iya, kalau saya tahu Tuhan Yesus itu di mana, maksudnya saya lihat depan mata, pasti saya akan melakukan sesuatu yang terbaik, tapi buat cari muka sama Tuhan Yesus, bukan buat melayani dengan sungguh-sungguh. Di situ saya, ampuni aku Tuhan. Sejak saat itu mau ada plastik kecil saya ambil. Mau orang lihat nggak lihat kerja saya, mau orang bilang saya nggak kerja, mau bilang kerja, terserah. Saya hanya melayani Tuhan Yesus melalui jiwa-jiwa yang dititipkan Tuhan di situ. Dan Tuhan mau mengajari saya, mereka lebih kuat daripada kamu, hei kamu yang sombong itu. Di situ saya belajar banyak, di situ kesombongan saya diremukkan. Dan ketika saya mulai biasa-biasa saja dengan Tuhan Yesus, ada DC, akhirnya saya ikut DC. Di situ saya belajar banyak, semakin dalam dan semakin dalam. Puji nama Tuhan karena Tuhan Yesus baik. 23 tahun menyia-nyiakan kasih Tuhan. 23 tahun sudah Tuhan memanggil untuk ikut Dia. Tapi saya jadi orang yang bebal, yang tegar tengkuk, yang sombong. Tapi puji Tuhan, Tuhan buat saya kembali bersama keluarga. Tuhan pertemukan saya dengan GPI AI Ephata yang saya tidak sadari bahwa Tuhan sudah siapkan sejak saya TK. Saya sudah di sini duduk di bawah, mungkin di salah satu kursi panjang ini. Sejak saya TK, Tuhan itu sebenarnya sudah persiapkan gereja ini. Tuhan sudah siapkan Bu Surya untuk bimbing saya bersama Pak Surya. Tuhan sudah siapkan keluarga yang di Salatiga. Dan Tuhan siapkan anak yang membuat saya menjadi percaya bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan keselamatan. Dan jangan pernah hanya mengenal, terus cari lebih, cari lagi. Karena pemahaman yang benar akan mengoreksi dengan benar kehidupan kita yang salah, yang keliru. Terima kasih untuk GPI Ephata. Terima kasih untuk keluarga saya yang tercinta di rumah yang mungkin sekarang sedang menonton. Maafkan kalau mungkin ada beberapa hal yang mengejutkan yang baru diketahui bersama keluarga. Terima kasih untuk teman yang mendampingi Pikat, yang menjawab kerinduan saya. Setelah baptis, suruh saya bagaimana ya untuk mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Pak Saryanto, Pak Yiftah sebagai pengajar disciple course yang dengan sabar molor-molor waktu untuk saya bertanya. Terima kasih untuk Bu Surya yang dari awal saya menerima Tuhan Yesus, Bu Surya sediakan waktu. Seminggu sekali saya datang dari Jogja ke rumah. Saya tahu beliau sangat capek, beliau sibuk. Tapi beliau kasih waktu, beliau kasih kesempatan untuk saya belajar. Beliau tahu bahwa saya suka belajar. Jadi beliau ngerti cara pegang saya supaya saya enggak kemana-mana. Terima kasih Tuhan Yesus sudah setia. Tuhan tahu bagaimana menyentuh hati saya. Kiranya apa yang saya bagikan ini menjadi
pelajaran bagi teman-teman yang berkesempatan untuk bersekolah di teologi STT Ephatha. Itu kesempatan yang sebenarnya kalau saya boleh mundur lagi di usia saya masih muda, saya kepingin sekali. Tapi di usia saya yang sudah tua, baiklah saya melayani Tuhan dengan cara yang saya bisa. Berbahagialah teman-teman semua dipanggil Tuhan Yesus. Sampai dengan ada di sini, teguhlah, yakinlah bahwa melayani Tuhan itu bukan cuma soal kenyamanan, tapi janjinya akan kita rasakan bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga nanti dalam kehidupan yang kekal. Dan Yesus memberkati kita semua. Betapa berharganya setiap insan yang diciptakannya. Harga dari sebuah nyawa adalah nyawa Kristus itu sendiri. Melalui lika-liku yang membingungkan, akhirnya ia ditemukan oleh Kristus. Seperti apa yang disampaikan firman Tuhan dalam Mazmur 31 ayat 23. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setia, tetapi membalas dengan sempurna orang-orang yang berlaku sombong. Terima kasih telah mengikuti kami dari awal hingga akhir dalam episode kali ini. Dan terus ikutilah Ephatha Blessing Ministry, karena kami akan memberkati Anda dengan kesaksian dan pengalaman yang luar biasa tentang pergumulan anak-anak Tuhan yang akan menguatkan kita semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Sampai berjumpa kembali dalam episode-episode kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.